Shalom, selamat pagi saudaraku. Dunia kita hari ini adalah dunia yang sungguh jahat. Dan tahun demi tahun dunia ini akan semakin menyempurnakan kejahatannya. Dengan berbagai sarana media teknologi yang ada hari ini, dunia akan semakin kejam dan jahat. Tapi keadaan seperti ini juga merupakan keadaan di mana orang percaya di kondisi untuk semakin difilter, disaring, semakin terpilih saudaraku. Memang mana orang-orang yang semakin berjuang di dalam jahatnya dunia ini, dia semakin berjuang di dalam kesucian hidup, mengiring Tuhan. Maka boleh saya katakan, dunia hari ini akan menyempurnakan kesucian orang-orang yang memilih Tuhan. Amin saudaraku. Tapi ini sedikit sekali. Jarang orang mau pilih itu. Hampir tidak ada orang yang mau mengalaminya atau memilihnya. Karena kesuciannya standar Allah. Bukan pura-pura kelihatan suci, tapi harus benar-benar suci standarnya Allah. Yang bisa melihat siapa? Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri dan diri orang itu sendiri. Dia bisa meneropong dirinya. Dia tahu kedalaman hatinya, dan nuraninya pasti akan membentak dia dan menghajar dia tiap hari kalau dia hidup berjuang di dalam realnya Tuhan. Betul saudaraku. Jadi suatu hari nanti di pengadilan Tuhan semua terbuka. Siapa yang benar-benar hidup suci, siapa yang benar-benar hidup pura-pura suci, itu akan terlihat saudaraku. Jadi untuk menjadi bagian dari orang yang disempurnakan kesuciannya, kita harus benar-benar berjuang di jalan Tuhan. Kita harus hidup sesuci-sucinya, terlepas dari semua ikatan dunia dan bergairah membahagiakan hati Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan memberi kepekaan kepada kita untuk bisa mengetahui apa yang membahagiakan hatinya. Lalu bisa berpikir seperti Allah berpikir. Ini bukan sesaat, tetapi sepanjang waktu hidup kita. Amin saudaraku. Allah akan mempercayakan proyek-proyek pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Orang-orang seperti ini akan disempurnakan kekudusannya dan kesuciannya. Betul lah, makanya kemarin saya selalu berkata bahwa kekristenan itu pasti melayani Tuhan. Melayani perasaan Tuhan. Kekristenan itu pasti membagikan hidupnya untuk orang lain. Dan itu seumur hidupnya sampai dia menutup mata. Kenapa? Karena Yesus memberi contoh yang sama. Pribadi yang melayani bukan saja perasaan Bapanya, dia juga melayani sesamanya. Orang-orang seperti ini akan disempurnakan kekudusannya dan kesuciannya. Mereka berjuang. Mereka bukan hanya melayani, tetapi mereka melayani perasaan Bapa. Maka dia akan disempurnakan lebih suci, lebih hidupnya lebih sungguh-sungguh. Dia punya pikiran dan perasaan Tuhan itu sendiri. Dia bisa menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Jika dibandingkan dengan jumlah orang yang disempurnakan kejahatannya di bumi ini, maka jumlah orang yang dimurnikan jauh lebih sedikit saudaraku. Tapi jangan berkecil hati kalau engkau dan saya, kita semua mau berkomitmen melayani Tuhan di pekerjaan Tuhan. Di mana pastor? Oke, melayani di rumahmu, di pekerjaanmu, di sekolahmu. Melayani di gereja Tuhan, di tempat ibadah. Itu luar biasa saudaraku. Betul. Tujuannya apa? Aku mau menangisi jiwa-jiwa. Untuk jiwa-jiwa aja. Jiwa-jiwa itu aku mau bawa ke Tuhan melalui hidupku. Aku mau belajar melayani. Wah, itu luar biasa saudaraku. Tapi tidak banyak orang yang mau sungguh-sungguh. Daniel 12 ayat 10 dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Walaupun dia Kristen,
aktivis, pendeta, teolog, ia tidak akan memahaminya karena ia fasik. Maka saya rindu saudaraku, banyak orang-orang yang mendengarkan renungan-renungan ini, mereka sungguh-sungguh bukan hanya jaketnya Kristen, tetapi dalamnya fasik. Tetapi orang-orang yang memang mau melayani perasaan Bapaknya, mau menyenangkan hati Tuhannya, mau melayani jiwa-jiwa di sekitarnya. Dia mau jadi anggur tercurah, roti terpecah untuk banyak orang. Itu udah langka saudaraku. Dia tidak mengejar jabatan, dia tidak mengejar ketenaran, dia mengejar senyuman Tuhan. Wow. Maka orang begitu tidak mungkin hidupnya fasik. Fasik artinya tidak takut akan Tuhan, tidak peduli kehendak Tuhan. Yang penting keinginannya sendiri tercapai. Orang begitu gak mungkin begitu, gak mungkin fasik hidupnya. Karena orang fasik itu dia takut kalau kurang terhormat, takut uangnya sedikit, takut tidak dianggap penting. Tetapi orang-orang yang mengejar senyum Tuhan, dia akan bijaksana hidupnya. Karena kecerdasan intelektual, dia berjuang untuk mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Wah, itu beda saudaraku. Maka penuaian sekarang terus mengalami penurunan atau sudah memasuki selesainya dan diganti dengan masa penampian. Kalau orang menampi biasanya itu diguncang untuk memisahkan antara kulit beras dan berasnya, untuk memisahkan antara gandum dan kulitnya. Diguncang, ditiup, dan kita harus bisa merasakan guncangan ini. Walaupun kita ada di lingkungan gereja, kita masuk di dalam pelayanan gereja, kita harus benar-benar bertekad untuk hidup benar, hidup suci. Bagaimana ya aku membangun pelayananku baik, supaya banyak jiwa yang terberkati dengan pelayananku. Apapun pelayananmu saudaraku, mau jadi multimedia, mau jadi usher, mau jadi guru sekolah minggu, mau jadi worship leader, singer, pemusik, apapun itu, jadi pendeta, apapun itu. Bisa gak kau berkata dalam dirimu, aku merasakan dalam hidupku, aku harus terguncang dan aku harus berpikir bahwa ada jiwa-jiwa yang harus aku selamatkan melalui pelayananku, melalui apa yang kulakukan, melalui kesempatan yang Tuhan beri. Karena dunia mengguncang banyak orang, dan banyak orang depres hari ini hidupnya karena dunia. Banyak orang putus asa karena dunia. Aku beserta teman-temanku di dalam pelayanan gereja biarlah menjadi tempat mewakili Kristus di dunia ini, sebagai tempat untuk menolong mereka. Amin gak saudaraku? Dunia semakin jahat, kita harus semakin suci. Dunia semakin kejam, kita harus semakin menabur kasih. Itu orang-orang yang mau istimewa di mata Allah. Kau harus bayar harga, yes. Waktumu, tenagamu, uangmu, semuanya. Tapi kau beri karena kau tahu kau sedang mengejar senyuman Tuhan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Iblis tidak akan diam. Iblis akan mentarget orang-orang yang akan lari terbang tinggi di hadapan Tuhan. Iblis tahu orang ini mau jadi istimewa. Iblis tahu orang-orang ini pasti membahayakan bagi kerajaan Allah. Dia akan hajar orang-orang ini. Tetapi Petrus memberi nasihat, jangan kamu heran seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu, karena imanmu diuji. Saudaraku, iblis itu mendapat semacam hak untuk pengujian ini. Dan ini sudah menjadi semacam mekanisme di dalam realita hidup, seperti yang dialami oleh Ayub, yang menunjukkan kepada kita bahwa iblis bisa melakukan dan bisa memiliki hak untuk melakukan pengujian. Pengujian itu sebetulnya bertujuan untuk menjatuhkan atau merusak. Tetapi Allah menjadikan itu, ujian-ujian yang kita alami, sebagai, dengar baik-baik, sebagai pemurnian.
maka jangan salah respon. Hati-hati dengan berkat Tuhan yang datang dalam hidupmu. Hati-hati juga dengan masalah yang datang dalam hidupmu. Semuanya bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk kalau responmu salah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Itu kalimatnya loh, saudaraku. Yudas dibujuk iblis dan dia bisa diseret untuk melakukan kesalahan. Di dalam firman Tuhan mengatakan, maka berbisiklah iblis kepada Yudas. Iblis masuk dalam diri Yudas. Saudaraku, orang-orang yang sungguh-sungguh akan dituntut untuk dicobai dan Tuhan mengizinkannya. Anda harus tahu itu. Kalau kau mau sungguh-sungguh, kau akan dituntut untuk dicobai. Jadi peringatan bagi kita yang mau hidup di akhir zaman ini, di mana dunia membawa orang semakin fasik untuk menyempurnakan kejahatannya. Ingat baik-baik, orang-orang yang mau mengejar senyuman Tuhan, jangan menunda hidup kudus. Jangan menunda hidup melayani Tuhan. Jangan menunda, bagilah hidupmu menjadi pengikut Kristus yang terbagi untuk orang lain hidupmu. Jadilah anggur tercurah, roti terpecah. Asik loh melayani Tuhan. Betul saudaraku. Ingat saudaraku, kita tidak boleh menunda itu. Ya, penampian itu akan dialami setiap orang kapan saja. Dia harus selalu berjaga-jaga, dia selalu harus bersiap-siap. Kalau tidak, pasti akan jatuh. Makanya kalau kita tidak berlindung kepada Tuhan, kita pasti jatuh. Manusia tidak bisa buat apa-apa atas kita. Tetapi di balik manusia itu ada kuasa kegelapan. Hati-hati. Yang memberi nasihat kepada teman-temanmu yang sedang di dalam kondisi mereka mungkin bingung atau apapun. Minta hikmat Tuhan, jangan asal kau beri saran. Kau bisa saja dipakai iblis, saudaraku. Hati-hati, hati-hati. Semua untuk kepentingan Tuhan. Jadi bukan kita harus takut kepada manusia, melainkan kita harus waspada terhadap kuasa kegelapan di balik manusia yang mau menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, kita harus minta perlindungan Tuhan. Dari menit ke menit kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Kita tidak boleh membuka hari hidup kita untuk siapapun dan apapun. Kita harus bertobat. Semua hidup kita untuk Tuhan, terarah untuk Dia. Paulus berkata, aku sudah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hampir tidak ada orang yang berani hidup seperti dia hidup. Adakah engkau dan saya? Jangankan seperti Yesus, seperti Paulus dulu, saudaraku. Berani bayar harga untuk Tuhannya. Amin. Amin saudaraku, kita berjuang. Jangan merasa dirimu kuat, pandai dan hebat. Kejar senyuman Tuhan. Fokus ke Tuhan. Sandrakan hidupmu di kawasan Tuhan. Maka engkau akan menuai senyuman Tuhan dalam hidupmu. God bless you saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah. Jangan lupa beribadah. Jangan lupa beribadah. Tuhan memberkati.